Dan hari ini adalah hari terakhir kita membahas tentang itu. Nah, hari ini gue kasih judul sharing firman Tuhan hari ini adalah Care as you live. Peduli selagi kita masih hidup. Karena kalau kamu sudah mati, kamu gak akan bisa pedulin orang. Gitu ya. Kita buka firman Tuhan, Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Ini udah kayak gereja ya. Ada monitor di sana gitu, jadi bisa lihat. Hai jemaat di lantai atas gitu ya. Kita latihan dulu, latihan jadi gereja gede. Oke, sudah? Amin. Sudah? Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum pertama itu dibilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Ditulisnya gitu, segenap gitu. Segenap itu gini, gue lupa tahun berapa, dulu ada kejadian, ada kayak apa ya, kayak pasukan gitu, atau ada tentara di Amerika atau di Jerman lagi latihan terbang, ternyata pesawatnya mengalami gagal mesin gitu. Jadi pesawatnya mesinnya ada yang meledak atau gimana gitu. Akhirnya sehingga kalau dilanjutkan ini kapal bisa meledak. Nah, akhirnya orang ini melemparkan ini loh, kursi lontar. Kalau kalian tahu ya, di pesawat kan ada tuh, kalau nonton film-film Avenger atau film The A-Team tuh, di kursi bawahnya itu ada kayak tuas, kalau diangkat bangkunya langsung keluar dari pesawat, terus langsung ada parasut. Nah, ternyata waktu keluar dari bangku itu, parasutnya nggak keluar. Jadi dia di atas tuh terjun bebas gitu. Dan dia ketakutan setengah mati. Tapi untungnya waktu itu ada pesawat lain mau nolong, tapi caranya dia gini, nurunin kayak tangga helikopter tuh yang buat itu kan. Nah, dia pegangan sama tangga. Gue lupa deh tangga apa tali, gue lupa. Pokoknya ada sesuatu yang dipegang. Terus kalau dia saking ketakutannya, waktu dia turunin, dia pegang tali itu supaya nggak jatuh. Dia bener pegang sekuat tenaga. Dia bener pegang sampai bener-bener kayak gue nggak boleh jatuh, kalau jatuh bisa mati loh, kayak gitu. Dan dia bergelantungan tali itu beberapa menit lamanya, sampai akhirnya pesawat ini mendarat, orangnya kan juga mendarat kan. Itu selama beberapa menit juga orang itu tangannya nggak bisa dilepasin. Dia tetap merem dan tetap pegang ini gitu loh, pegang sesuatu yang pegang itu, sampai orang bilang ayo lepasin gitu. Tapi nggak mau lepas. Kenapa? Karena waktu dia pegang benda itu pertaruhan nyawa dia. Dia kalau lepas bisa mati di atas. Sehingga dia waktu pengen dilepasin nggak bisa lepas. Akhirnya beberapa menit kemudian ketika dia udah mulai tenang baru bisa dilepasin. Nah, itu dia memegang dengan sekuat tenaga, dengan segenap tenaga, dengan apa yang ada tersisa dalam diri dia segenap itu kayak gitu tuh, segenap gitu. Makanya dibilang segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi. Kita mengasihi Tuhan harus dengan semua yang kita punya, sampai kita nggak mau lepasin. Nah, itu maksudnya segenap. Kalau kita baca ayat ini ya, tentang hukum yang terutama, orang biasanya fokus ke menyenangkan hati Tuhan aja, tapi mereka lupa sama hukum yang kedua. Padahal dibilang hukum yang kedua itu yang sama dengan itu, maksudnya sama pentingnya dengan itu. Jadi orang selalu fokus dengan menyenangkan hati Tuhan, tapi nggak peduli sama sesama. Padahal dibilang dua-duanya hukum yang terutama. Padahal dibilang dua-duanya itu penting gitu loh. Kalau pelayanan suka bilangnya gini, ayo dong buat Tuhan nih. Kalau di gereja tuh, kalau telat datang ke gereja terus bilang pelayan Tuhan kok gitu sih, gitu, bawa Tuhan gitu loh. Atau kalau misalnya milih nggak hadir ke gereja nih, izin nih nggak ke gereja, misalnya karena mau pergi sama temen, terus dibilangnya apa? Kok lu nggak datang ke gereja sih? Nanti Tuhan sedih, nanti Tuhan marah gitu loh. Nama Tuhan selalu jadi kambing hitam untuk menekan orang lain atas perbuatan yang tidak disukai oleh pemimpin gerejanya. Padahal
kalau pemimpin gereja mau coba untuk sedikit berempati, pemimpin gereja ini bakal dihormati sebenarnya. Banyak banget orang selalu memakai nama Tuhan untuk menekan orang lain gitu di gereja, supaya orang itu ngerasa bersalah gitu. Banyak pemimpin gereja lebih suka ngegas gitu, daripada bertanya. Kenapa nggak nanya gitu loh? Kenapa telat? Kenapa nggak bisa datang gereja? Kenapa nggak baca Alkitab? Dan sebagainya. Siapa tahu ada alasan yang kuat di dalamnya. Tapi selalu aja nama Tuhan jadi senjata buat orang Kristen merasa bersalah. Selalu bawa nama Tuhan gitu loh. Ketika pemimpin ini kayak merasa nggak dihormatin, atau merasa kayak omongannya nggak didengerin, selalu pakai nama Tuhan gitu loh. Anak Tuhan kok gitu sih, anak Tuhan ya, selalu gitu. Buat yang sering pelayanan mungkin sering nemuin kayak gini nih. Tapi ada juga orang yang memakai nama Tuhan untuk menekan dirinya sendiri. Jadi dia pakai nama Tuhan buat biar dirinya ke pressure gitu, kena tekanan sendiri. Lucu dia. Sehingga dia suka ngerasa bersalah atas tindakan-tindakan dia. Kalau nggak baca Alkitab, dia mikir takut Tuhan marah nih, makanya gue baca Alkitab. Kalau nggak ibadah, takut Tuhan sedih. Kalau nggak komsel, takut Tuhan kecewa. Kalau nggak ikut acara gereja, takut Tuhan nggak berkati hidupnya gitu. Jadi dia memakai nama Tuhan untuk dirinya sendiri, tapi untuk menekan dirinya sendiri gitu loh. Ya kayaknya kelihatannya bagus gitu. Kelihatannya tuh kayak bagus gitu. Kelihatannya kayak wah dia motivasinya bener-bener gini gitu. Tapi ada yang salah gitu loh. Ada yang aneh dengan cara seperti ini gitu loh. Tuhan itu jadi macam bos mafia dalam hidupnya gitu loh. Jadi kalau ngerasa takut terus, takut yang salah gitu loh. Segalanya adalah atas dasar takut Tuhan begini begitu. Makanya mereka melakukan rutinitas keagamaan tapi tidak ada kasih pada Tuhan di dalamnya. Semuanya karena takut Tuhan begini, takut Tuhan begitu. Takutnya salah, bukan takut yang kayak di Amsal gitu loh. Takutnya salah, bukan karena gue cinta sama Tuhan, makanya gue melakukan ini itu. Nggak begitu gitu. Jadi bukan karena kasih, karena takut ada hal yang diambil dari diri kita karena kita tidak melakukan hal-hal yang ritual keagamaan. Karena gue cinta Tuhan, makanya gue baca Alkitab gitu. Karena gue cinta Tuhan, makanya gue beribadah. Karena gue cinta Tuhan, makanya gue komsel. Bukan karena itu gitu loh. Tapi karena takut gitu. Takut diketok Tuhan barangkali apa gimana. Karena hal-hal yang justru bikin hidupnya serem, itu yang dia lakukan. Itu yang menjadi motivasi dia melakukan rutinitas agama. Bukan karena cinta. Ini yang Tuhan gak mau. Akhirnya orang ini juga nggak gini loh. Gue cinta Tuhan karena Tuhan duluan yang cinta sama gue, sampai kasih nyawa buat nebus gue. Bukan nggak punya hati seperti itu, tapi lebih kayak nanti takut Tuhan marah, takut Tuhan, yang seperti itu semua alasannya. Banyak yang kayak gitu, orang Kristen semacam itu. Dan banyak juga orang-orang gereja yang memakai alasan Tuhan supaya orang ini biar nggak macem-macem nih di gereja nih, biar dia tetap pelayanan di sini nih, biar dia tetap join di sini nih gitu. Akhirnya pakai nama Tuhan. Itu sering terjadi. Mungkin level yang paling parah nih ya, level yang paling parah, orang mengaku melakukan kegiatan keagamaannya karena dia cinta Tuhan. Karena kalau dia nggak bilang dia melakukan ini karena cinta Tuhan, dia takut Tuhan marah. Jadi dia harus pokoknya gue harus nyebutnya karena gue cinta Tuhan gitu. Jadi nggak jujur gitu. Kayak gini, ada satu cerita di akhirat gitu. Jadi ada yang ngantri ke surga dan ke neraka gitu. Ke surga dan ke neraka, dan ternyata ada barisan para suami. Terus ditanya satu-satu, sebelah kanan itu lebih rame daripada sebelah kiri. Terus ditanya nih yang rame ini, kamu kenapa ngantri di bagian ini? Habisnya waktu di dunia istri gue bilang ngantrinya di sini biar masuk surga, ngantrinya di tempat yang begini gitu istri gue. Jadi banyak ditanya, soalnya istri gue yang nyuruh gitu loh. Jadi orang melakukan itu karena disuruh istrinya. Jadi kayak suami takut istri ngantri semua. Tapi malaikat ini ngelihat ada satu barisan yang cuma ada satu orang cowok, satu orang. Kamu kenapa di sini? Karena saya pengikut Kristus yang sejati gitu. Gila, beda sendiri gitu. Dia beda banget nih orang. Ini udah masuk surga lah. Ngomong-ngomong, kenapa kamu bisa berpikir jawabannya adalah kamu pengikut Kristus?
Ya nggak tahu, waktu di dunia istri gue bilang kalau ditanya malaikat gitu aja jawabnya gitu. Lah sama aja gitu loh. Sama aja disuruh istri, nggak tahu ya. Gitu kelihatannya beda padahal sama aja gitu loh. Jadi banyak orang melakukan dari 2 hukum itu kan dari ringkasan dari 10 hukum kan. 4 sama 6 kan. Orang lebih rajin dan lebih taat melakukan semua yang berhubungan untuk kepentingan Tuhan. Semuanya untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Semua dijalanin semua. Makin susah, makin dilakuin deh pokoknya deh. Gimana caranya supaya hidup diberkati? Padahal firman Tuhan bilang kalau supaya hidup diberkati adalah hidup rukun. Dalam Mazmur 100 dalam pasal 133 itu Mazmur bilang gitu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke tempat, ke rumah ataupun ke kelompok yang hidupnya rukun. Udah, sebaik itu doang. Tapi orang tuh lebih suka yang ribet daripada yang simple. Gimana caranya supaya kita hidupnya bisa diberkati, bisa membuahkan, dapat berkat ini, berkat itu, dan sebagainya. Oh, caranya kamu harus berpuasa 40 hari, 40 malam, hanya minum air. Kalau dicobai iblis, lu harus menang, dan itu akan turun berkat dari Tuhan untuk kamu gitu. Dilakuin loh. Padahal ada hukum yang lebih gampang, tapi lu yang gampang nggak mau jalanin. Lu pilih yang susah. Itu aneh gitu loh ya. Jadi orang tuh gimana ya? Yang berat-berat diikutin gitu, padahal belum tentu ada efeknya gitu, tetap aja rusak gitu hidupnya. Tapi apa yang Alkitab udah tulis dan dengan jelas ditulis, mereka nggak mau lakuin. Nah aneh, jadi orang kalau melakukan sesuatu atas dasar ini buat Tuhan, mereka lakukan benar-benar kayak semangat banget gitu loh. Nggak ada yang satupun yang bisa menghalangi mereka untuk melakukan kegiatan yang untuk menyenangkan hati Tuhan ini. Nah mereka lakukan itu semua. Tapi gini masalahnya, di sisi lain ada orang-orang yang melakukan kegiatan untuk Tuhan itu, tapi mereka melupakan hukum yang terutama bagian kedua, yaitu mengasihi sesama manusia. Itu dibilang level kepentingannya itu sama loh dengan mengasihi Tuhan loh. Tapi orang melupakan ini. Sampai sini nangkap ya. Sekarang gini, kalau gua tanya nih sekarang ya, tanya ke Livi deh. Livi, ya. Ini karena untuk video nggak boleh panggil yang, nggak boleh panggil yang. Gue tanya Livi, Li, kamu mengasihi Tuhan nggak? Ya. Apa aja yang udah kamu lakuin sebagai bukti kalau kamu mengasihi Tuhan? Waduh, berat nih. Ayo. Apa aja yang udah gue lakuin? Iya. Sebagai bukti kalau kamu mengasihi Tuhan. Lo katanya mengasihi Tuhan. Ya, gue ke gereja. Rutin. Oke. Ibadah, doa tiap hari rutin. Oke. Terus ya menabur. Oke. Nggak salah, nggak ada yang salah. Jangan khawatir, nggak bakal dijudge. Kayak gitu-gitulah ya. Iya, gitu. Nah. Itulah. Coba kalau misalnya Nei, halo studio kepada Indonesia, dari studio kepada Indonesia, masuk. Masuk. Nei, kamu mengasihi Tuhan nggak, Nei? Iya dong. Iya. Iya. Apa yang udah kamu lakukan sebagai bukti kalau kamu mengasihi Tuhan? Doa, apa sih, minta Tuhan. Apa? Oh iya, lupa. Apa sih yang gitu? Apa? Putus-putus ya? Iya. Padahal belum jadian loh kita. Ih. Itu puji-pujian kayak sembah Tuhan gitu. Nah. Gitu, baca Alkitab. Kayak apa sih, berbuat baik, mengasihi sesama gitu. Oke. Nah, kalau gua tanya ke semua, pasti jawabannya mengasihi Tuhan kan. Mungkin penerapannya ada yang beda-beda gitu. Enggak semua orang mungkin bisa melakukan yang misalnya yang Livi lakukan gitu. Enggak semuanya mungkin bisa lakuin, tapi pasti ada melakukan sesuatu yang lain, dan itu enggak salah. Itu enggak salah. Gue juga kalau tadi gue mengasihi Tuhan, nggak usah tanya lagi. Ngapain gue jadi gembala sidang kalau gue nggak mengasihi Tuhan gitu loh.
Nah, masalah gini. Sekarang gue coba tanya ya. Jen, ini suara gue belum nyampe kayak begini. Apaan? Nih, kamu mengasihi Novi nggak? Enggak. Ai, parah. Bener ya? Enggak bohong, bercanda. Bener ya? Canda. Nah, kamu mengasihi Novi nggak? Nah, Kamu udah ngelakuin apa sebagai bukti kalau kamu ngasihi Novi? udah sabar sama dia. Aduh, banyak sabar. Oh, oke. Tapi kayaknya sabarnya kamu nggak ngelebihin sabarnya Koko terhadap kamu sih. Iya, betul. Terus apa lagi? Gue yang lagi sabar nanya. Sabar. Mohon maaf. Ini ujian. Apa lagi? Lama lu. Iya, nyatet. Emang kalau hal baik susah dipikirnya. Iya, kamu memikir hal jelek semua. Repot emang. Iya. Yang jelek-jelek lagi. Oke. Yang terakhir deh. Begitulah pokoknya. Yang terakhir deh, misalnya Hansel. Tapi jangan artiin ini secara sempit ya, mengasihi itu berarti kayak gua cinta sama si enggak gitu, bukannya kayak gitu. Misalnya si Hansel nih, Hansel ada di sana. Lu mengasihi Gian nggak? Karena kalau gue bilang Vivi nanti jadi ini skandal. Gitu. Iya. Gian, saya nggak tahu. Lu udah ngelakuin apa aja? Maksudnya gini, selama lu kenal dia, hal apa yang lu lakuin yang mungkin orang lain tuh belum tentu ngelakuin. Maksudnya belum tentu orang lain mau lakuin gitu. Pas dia butuh aja. Kayak jam 2 malam dia pengen nangis tuh sama gua. Buat bukan pintu. Dia datang ke rumah lu sambil motong bawang gitu. Iya. Gitu. Langsung bawang gitu. Gitu. Ya udah, itu detail nanti selesaikan sendiri lah. Iya. Cuma gini. Buat kalian yang ngaku-ngaku kalian mengasihi teman kalian, gua sih ngomongnya khusus di lingkungan kita aja nih ya. Tahu nggak orang yang kalian kasihi ini, teman kalian ini, kalian tahu nggak tanggal lahirnya kapan? Tahu sih, tapi nggak ingat. Enggak, bukan hafal, bukan soal hafal. Tahu nggak? Oh, tahu. Nah, tahu. Iya. Bener. Pernah nggak nanya kabarnya? Jarang. Oke. Walaupun mungkin bentuknya nanya kabar itu mungkin bentuknya tuh kayak memakai kedok aja gitu loh. Kayak kedok aja padahal buat tanya kabar gitu. Basa-basi. Iya, kayak misalnya gua sama temen gua yang agak-agak parah tuh nanyanya tuh nggak santai gitu. Monyet, kemarin kemana? Kayak gitu. Bisa kayak gitu kalau ketemu sama temen yang deket banget. Gitu. Cuma gini. Mengasihi sesama itu susah gitu loh. Susahnya gini. Karena ada egois di dalamnya. Jujur aja gini. Si Hansel kan tadi bilang dia selalu ada ketika Gian nyari dia kan. Seandainya dalam satu kondisi terbalik, Hansel butuh Gian dan Gian nggak pernah mau ada, lu masih mau nggak baik sama dia? Apa ya? Kalau prinsip itu gue sih gue treat orang sebagaimana gue nge-treat orang sebagaimana gue di-treat sama orang ini kan. Gue udah nge-treat orang ini, terus dia nge-treat gue nggak balik, ya gue nggak treat dia seperti itu lagi. Betul kan? Berarti kan ada sisi egois. Gue nggak ngemusuhin dia, tapi ya gue males gitu kan? Males aja Iya. gitu. Dia lu aja nggak mau kasih support buat gue gitu. Ada sisi egois manusia kan? Sorry, gue juga gitu. Gue dijahatin sama orang ini, susah gue baikin orang ini. Karena percuma, capek gitu loh. Ngapain bain orang yang jahat? Gue ngejahatin dia balik, cuman ya gue nggak mau nerima dia lagi dalam lingkungan gue gitu. Iya. Nah gitu. Mengasihi manusia kan gitu kan? Cuma di drama Korea dan sinetron yang udah dijahatin tetap baik. Udah gitu aja. Hanya di situ. Dan kalian yang suka membangga-banggakan drama Korea, ya kurang-kurangin lah. Maksudnya kurang-kurangin mengaplikasikan apa yang ada di drama itu dalam hidup kita, karena nggak bakal sama. Nanti kecewa kita. Namanya juga drama. Kok nggak sama sih kayak yang gue tonton? Ya iya, itu ada sutradaranya. Hidup kita nggak ada sutradaranya. Iya kan? Yesus aja nih. Yesus itu sampai make sure ke Simon Petrus ketika Yesus bangkit dari kematian. Petrus itu kan orang yang bilang, "Guru, jangankan di penjara, mati aja gue berani." Tapi ketika Yesus disergap di Taman Getsemani, kabur dia kan?
Kabur. Awalnya berani karena motong kuping salah satu hamba imam. Tapi kabur. Ketika kabur dia nge-stalking kemana Yesus dibawa, diapain Yesus. Terus pas ditanya, lu pengikutnya Yesus kan? Enggak, gua gak kenal. Sampai 3 kali. Padahal dia bilang mati pun berani. Tapi ditanya sama bocah, anak kecil. Dia nyangkal Yesus gitu loh. Makanya ketika Yesus bangkit, dia tanya ulang ke Petrus. Karena Petrus bakal megang satu peranan penting dalam misi penginjilan. Makanya tanya di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15. Itu dibilang gini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus nanya Petrus seperti ini sampai 3 kali. Buat apa? Buat make sure. Karena Petrus udah pernah nyangkal omongannya. Petrus nyangkal Yesus 3 kali. Yesus make sure 3 kali. Waktu pertama mungkin, oh iya Tuhan, gue mengasihi lu. Oh oke. Terus lanjut makan. Pas lagi makan tanya lagi. Petrus anak Yohanes, ingat ya zaman itu, atau bukan zaman itu doang. Di satu negara tertentu, kalau sampai ada orang dipanggil nama lengkapnya, itu berarti ada sesuatu yang penting yang lagi dibahas. Maka sampai dibilang, Petrus anak Yohanes. Itu ada sesuatu yang penting yang buat dibahas. Sampai ditanya yang kedua kalinya, lu mengasihi gue nggak? Iya Tuhan, gue mengasihi lu. Ya udah, gembalakanlah domba-dombaku. Maksudnya gitu, kalau lu mengasihi gue, gembalakanlah domba-dombaku. Lanjut makan lagi. Pas lanjut makan lagi, ditanya yang ketiga kali, Petrus, anak Yohanes, lu beneran nggak mengasihi gue? Nah, saat itu Petrus langsung nangis gitu, karena ya gimana caranya? Dia udah nyangkal Yesus. Petrus bilang, ya Tuhan, engkau tahu aku sebenarnya mengasihi kamu. Cuma Petrus punya keterbatasan. Dan itu pun tetap Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Yesus tuh mau nunjukin gini, kalau lu mengasihi Yesus, tugas lu adalah gembalakanlah domba-dombanya Tuhan. That's why kenapa pemuritan itu penting. Nah sekarang gua sebagai gembala kalian mau make sure nih ke kalian, apakah kalian beneran mengasihi sesama kalian? Gak usah jauh-jauh dulu nih. Kalian mengasihi gak member home? Kalau bilang mengasihi, oke. Kapan kalian terakhir nanya kabar? Jangan yang itu terus, capek yang itu terus mah. Pernah gak nanya gimana misalnya si Cindy kan lagi hamil, gimana kandungannya? Kalian kan tahu kan si Marwan kemarin kena sakit ayan gitu kan, tanya masih berbusa nggak mulutnya gitu. Gak gitu ya, gak gitu. Si Marwan kan kemarin sempat, dia 1 bulan 3 kali ganti AC ya, kalau nggak salah ya. Itu gila dia, beneran, maksudnya AC rusak melulu, maksudnya itu kan duit semua keluar. Dia posting di Instagram mah kayaknya lucu ya, tapi gue sebagai orang yang udah hidup mandiri, gue buset, AC 1 AC tuh bisa 3 juta lebih. Belum selangnya, belum jasanya ya. Masih pernah nanya nggak gitu, pernah ada kesadaran nggak gitu buat nanya doang lo. Gue nanya doang, kagak bilang ayo sumbang duit, nggak gitu, nanya doang. Gue sih seumur hidup nggak pernah ditanya nama kalian ini, termasuk yang ada di ruangan ini, kecuali bini gue ya, nggak pernah gue ngerasa gitu. Jadi memang gue ngerasa jadi gembala tuh tidak dikasihi sama domba-dombanya memang. Ya soalnya harus ditanyain, berarti harus ngikutin teladan Yesus. Apakah kalian mengasihi gembala kalian? Kalau iya sudah. Gembalakanlah domba-dombaku. Nggak usah mikir kejauhan dulu. Sesama member home saling mengasihi nggak? Ciwik mah iya kali. Enggak. Kapan? Sama ciwik enggak. Oh iya, makanya jangan sesama mereka terus. Oh iya. Di luar emang member home 3 orang ini doang. Kan kagak. Oh, kalau namanya tuh bingung. Ingat aja Tokopedia, mulai aja dulu. Kalau mau nanya Kalau bingung. mau nanya tuh bingung nanya apa. Ini pun pertanyaan gue juga bingung jawabannya. Susah. Lu boleh tanya deh si Hansel, gue kalau nanya dia nanya pertanyaannya apa? Bisnis gimana sih? Udah, gitu doang. Apapun jawabannya, oh ya udah. Mau ngomong apa lagi? Gitu doang gue. Iya, mana itu. Oh, udah. Ngecek dia, tapi dia ngecek dulu. Jadi nggak bisa ngecek dia duluan, dia ngecek dulu. Terus gimana dong? Gua juga Kalau dalam seminggu full nggak ngecek. Yang panjang, loh. nanti jawabnya cuma oh doang gitu. Ya tenang, kita kan nggak kamu. Kita kan bukan kamu. Kamu loh yang suka ngomong jawabnya oh doang, tau nggak? Tapi kalau sebatas kayak kontaknya dari IG nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya, maksud aku jawabnya gitu.
Dan terus kenapa? Berarti cukup tahu aja kan dia kayak gitu. Gue kadang-kadang bukan cuma nanya kabar loh. Maksudnya gini, kadang-kadang gue lihat nih di Instagram suka ada sponsor gitu kan. Wah gila, Burger King beli 2 gratis 1 gitu. Itu gue share ke Marwan yang suka makan gitu kan. Gue share gitu. Gue suka share kayak gitu-gituan aja. Hal yang sederhana doang. Apa maksudnya? Makanya gue juga bingung. Hal itu cuma buat nanya tuh sederhana loh. Gian pun waktu masih aktif di sini, waktu masih ikut Komsel, gue juga nanyanya seputar itu doang, ngamennya dia. Udah gitu doang, karena gue taunya dia ngamen. Iya, misi Pak, misi Bu gitu. Nah itu cuma care sebatas itu doang. Makanya apa susahnya? Buat gue sih nggak susah, dan emang harusnya nggak susah ya. Makanya pertanyaannya adalah, kalian mengasihi nggak member home? Karena kalau ditanya kalian mengasihi Tuhan nggak, pasti ngomongnya mengasihi. Kalian mengasihi keluarga kalian nggak? Ya pasti, harusnya sekali mengasihi keluarga kalian ya. Serusak-rusaknya keluarga kalian, Oh iya, segalak-galaknya bapak kalian. Berpertanyaan nih, kan kalau bilang mengasihi, seberapa lu mengasihi member home kan? Nah, Memang patokan mengasihi itu harus kontak orangnya. terus gimana caranya? Ya kalau misalnya kita doain mereka, Dapat apa mereka? Loh iya, gini. Manusia itu makhluk sosial. Sosial itu adalah harus ada interaksi antara orang ini dengan orang yang lain. Maksudnya itu yang menyenangkan hati dia gitu. Kalau cuma sekedar berdoa, Dia itu kan nggak tahu. emang harus Iya, dia kan berdoa. nggak tahu kalau Iya. kita doain dia. Tapi keberadaan kita sebagai teman dirasain nggak? Iya, mereka merasa kasih. Gini aja deh. Hansel kan baru mulai memutuskan join di sini benar-benar secara ini kan, secara jelas gitu kan. Dari dia ngomong itu, misalkan sampai hari ini gue nggak pernah nanya dia. Menurut kamu, si Hansel ada pikiran kayak gini nggak? Sebenarnya gue diterima nggak sih di sini? iya ada kemungkinan. Kemungkinan ada dong, Ada. ya kan? Apalagi kalau misalnya di chat grup gitu, panjang gitu, pas dia nongol diem semua. Ayo feelingnya gimana coba kayak gitu? Itu gue alamin loh di beberapa grup yang lain, gue ngalamin loh. Maksudnya kayak, Oh iya, udah paham. you know, kayak status tapi nggak ada, iya cuma status gitu loh, tapi nggak ada tindak nyata sebagai seorang temen, apalagi kalau ngomong ngaku keluarga coba. Nah gitu, karena kalau ngomong mengasihi Tuhan pasti jawab iya. Mengasihi keluarga nggak? Ya pasti iya. Kalau mengasihi temen, iya dong. Misalnya gue tanya, Nesya kamu mengasihi Hansel nggak? Iya, oke, gue bakal tanya Hansel. Hansel, lu pernah di kontak sama Nesya nggak? Enggak. Kalau nggak pernah, Mesti kok. gimana caranya lu mengasihi seseorang tapi lu nggak pernah mau berhubungan sama dia? Contoh paling gampang ya, ini paling gampang banget nih di grup. Sebelum ada yang inget siapa yang ulang tahun di grup, sebelum ada yang ucapin, nggak bakal ada yang ucapin. Betul nggak? Betul nggak? Makanya gue kadang-kadang suka mau iseng, gue ucapinnya japrik Jadi nggak di grup sebenarnya pada sadar nggak nih gitu. Gue juga nggak hafal ulang tahun semua member home, tapi gue catat di kalender gue dan gue taruh alarm setiap tahun bakal bunyi. Itu sebabnya kenapa selalu gue tahu siapa yang bakal ulang tahun besok, karena alarm gue udah ada notifnya sehari sebelumnya. Gitu, gue nggak mungkin bisa hafalin lah itu semua lah. Tapi setidaknya gue ada tindakan yang gue lakuin, gue taruh, gue catat semua. Nih tambah lagi gini nih, gue itu heran gitu loh, sekaligus salut sih sebenarnya. Gue heran dan salut sebenarnya sama orang yang bisa care sama orang-orang atau artis-artis atau siapapun itu, yang bahkan nggak mau tahu soal diri mereka itu. Maksudnya mereka ini artis tuh nggak bakal mau tahu juga soal fansnya gitu, soal hidup dari fansnya gitu. Tapi kalau ini artis ultah diucapin sambil pasang foto si artis itu gitu, kayak kenal aja gitu, kayak kenal padahal mah kagak gitu, boleh nyomot dari Google kali. Kadang-kadang juga suka norak gitu loh. Sok-sokan pakai bahasa negara asalnya si artis gitu, happy birthday opa gitu. Nanti yang cowok happy birthday Oni, sama aja cewek cowok sebenarnya. Gue ada temen cowok gitu juga tuh ngucapin ke artis Korea cewek happy birthday Oni gitu. Siapa lu gitu, maksudnya gue buat ini siapanya lu gitu. Kayak terus ya gitu. Jadi gue heran sama orang-orang yang bisa kayak gitu loh. Maksudnya gini, ngefans it's okay, nggak ada masalah. Tapi sampai segitunya buat gue agak mengherankan. Gue pernah kerja foto waktu itu buat acaranya jumpa fans atau gathering para fans dari One Direction.
Tahu kan One Direction? Satu arah. Iya kan One Direction satu arah. Boyband One Direction Iya. itu di Kemang waktu itu. Kamu ikut kalau nggak salah waktu itu? Udah lama deh pokoknya. Tapi ada One Direction. Nggak ada. Itu dia, gua pikir ada. Jadi acara gathering, jumpa fans. Informasi gua terima adalah gini, jumpa fans One Direction. Jumpa fans. One Direction. Fans. Itu info yang gua dapat buat foto. Ini dong foto acara jumpa fans ya udah. Ternyata itu acaranya jumpa para fansnya One Direction. Gua kira mah minimal ada salah satu member One Direction yang nongol gitu. Enggak ada sama sekali. Gue foto-fotoin acaranya, mana yang datang bocah-bocah alay semua, anak SMP gitu. Gua rasa ada yang bolos sekolah tuh buat datang gituan. Terus ditayangnya tuh cuma pakai proyektor. Ini loh, gue nggak tahu namanya lagi. Itu membernya. Ini loh si ini waktu dia potong rambut, gitu. Terus ganti member yang lain. Ini waktu dia lagi naik motor, teriak semua, cewek semua kan, nggak ada cowok sih yang kayak gitu. Malam di belakang ada teriak panas gitu, ada yang kerasukan di belakang gitu. Maksudnya ya mereka untuk seseorang, atau sekelompok orang yang ini orang juga nggak bakal kenal sama fans ini, tapi mereka bisa melakukan itu sampai segitu totalnya gitu loh. Nggak apa-apa sebenarnya ngefans sama artis-artis lah, atau YouTuber, atau selebgram, atau apapun, it's okay. Istri gua juga ngefans sama Maya Septa. Ada postingan baru yang lihat tuh yang bener nih, gue setuju sama dia gitu. Dia ngefans sama Giselle, dia ngefans sama Munela itu yang selai kacang itu, Nutella kok. dia sama Munela, dia ngefans sama Kaseto. Itu banget Kaseto. Enggak, lain dia ngefans juga, tapi ya udah segitu doang. Gue kayak nggak pernah lihat si Livi happy birthday Kak Maya Septa, terima kasih atas postingan-postingan yang kayak gue nggak pernah lihat, nggak pernah ya? Gitu Ya, Ki. ada, tapi lu di Gue nggak mungkin gue nggak tahu gitu. Nah itu kayak maksudnya ngefans itu biasa, maksudnya normal, ngefans itu normal banget, nggak apa-apa kok ngefans sama orang-orang tertentu gitu. Tapi kalau sampai lu care sama orang-orang yang jauh itu tuh, tapi menutup mata dan hati untuk orang-orang yang di dekat, itu yang bikin gua heran gitu. Kok bisa lu care sama mereka yang masa bodoh sama hidup lu, tapi care sama temen lu yang peduli sama hidup lu yang masa bodoh sama mereka? Kok bisa? Itu yang jadi bahan pikiran gua gitu. Kok bisa gitu? Segitu susahnya kah care sama orang yang dekat? Lebih mudah care sama orang-orang yang jauh gitu kesannya. Gua ini salah satu orang yang menentang peribahasa darah lebih kental daripada air. Gua menentang peribahasa ini loh. Karena menurut pengalaman pribadi gua, seringkali yang air ini lebih banyak membantu hidup gua daripada yang darah itu. Iya sih. Ya, pengalaman gua sih begitu. Makanya gua bilang gua heran. Silakan ngefans, tapi wah gila kalau soal si ini artis itu hafal sampai ulang tahunnya, hobinya, makanannya, baju yang dipakai hari ini, hafal, tahu semua gitu loh. Tapi membernya ada yang sakit, bodoh amat gitu. Member satu komunitasnya sakit, nggak bodoh amat. Ada yang lagi mungkin luka atau apa, bodoh amat gitu. At least nanya enggak gitu. Makanya gue heran. Dan ini gue temuin di banyak komunitas. Gue temuin itu. Kayak kan gue cerita kemarin, gue kayak dimasukin secara tiba-tiba ke satu grup yang isinya tuh tanda kutip anak Tuhan semua, tau gak sih? Masih muda semua, anak Tuhan semua gitu. Mereka kalau ngomong program tuh wah gila, rame kalau ngomong program. Nanti bulan ini kita bikin acara ini yuk. Kita melakukan strategi penjangkauan jiwa, kita bikin, wah rame. Terus gue iseng. Gue nge-broadcast tulisan temen gue yang lain. Jadi ada yang butuh bantuan dana karena ada yang kena positif COVID. Cuma yang kena ini orang disabilitas. Rumah sakit nggak bisa terima orang disabilitas karena pasien COVID itu harus karantina mandiri. Orang disabilitas nggak bisa. Kalau orang lumpuh gitu, orang gimana gitu kan nggak bisa mandiri. Akhirnya mereka direhab di tempat mereka sendiri, tapi mereka nggak bisa kerja jadinya. Akhirnya mereka butuh uang untuk penghidupan mereka selama 14 hari itu. Akhirnya kita bangun sumbangan. Nah,
Gue kirim broadcast itu ke grup itu. Grup itu lagi bahas yang rame tadi tuh, yang program ini itu, program ini, penjangkauan ini. Waktu gue broadcast itu grup diem 3 hari, nggak ada yang nyaut. Maksudnya minimal yang nyaut kayak, waduh, gue lagi belum bisa bantu juga nih lagi. Minimal itu aja nggak ada yang nyaut. Yang nyaut mana? Yang nyaut yang buat taruh di Instagram story. Ada yang nanya doang sih, bantu kagak, tapi ada yang nanya gitu. Jadi aneh kan, orang-orang yang punya label anak Tuhan, pengurus, kadang-kadang ada label pastor, nggak peduli sama kemanusiaan, mereka lebih peduli ketuhanan. Banyak orang belajar ketuhanan lupa sama kemanusiaan, lupa gitu, terlalu ngambang ke atas. Dia lupa sebelahnya, wah gila Tuhan mulia banget, sebelahnya udah karatan, udah ada sarang laba-laba gitu, udah jigongan, nggak peduli mereka. Cuma ya gimana ya? Gua harap sih nggak ada di sini gitu loh. Tapi gue udah ngelihat banyak hal orang-orang seperti itu, dan gue kalau secara jujur ya gue kecewa sama orang-orang yang itu gitu loh. Selalu ngomong tentang Tuhan, tapi nggak peduli sama sesama manusia. Makanya gue bilang mulai dari paling deket aja, nggak peduli sama sebelahnya. Nah, gue heran dan gue kecewa sebenarnya. Sekarang ini mungkin lu bisa ngomong, nggak masalah, gue nggak care sama teman-teman gue. Emang gue ngefans sama artis ini kok, terserah gue dong, hak gue dong. Kepo amat jadi orang. Mungkin bisa lu ngomong kayak gitu sekarang. Lu bisa ngomong itu sekarang karena lu belum ngalamin yang namanya krisis. Lu merasa hidup lu masih baik-baik aja sekarang, nggak perlu support dari siapapun. Itu sebabnya kalau ada orang care sama lu bisa bodo amat. Lu nggak peduli. Dia bodo amat, siapa suruh care sama gue, emang ada yang minta. Gue pernah digituin soalnya sama seseorang lah kayak gitu. Tapi nanti ketika satu masa yang disebut krisis itu terjadi, dan pasti terjadi, setiap orang pasti ngalamin krisis ini. Satu masa ketika lu merasa hidup itu gak adil, lu ngerasa gak ada yang ngertiin lu ngerasa semua yang lu lakuin itu percuma, dan lu butuh temen ngomong, temen curhat, temen yang bisa dengerin ocehan lu mau cari siapa? Lu mau cari orang yang lu fans itu? Lu mau cari artis-artis itu? Emangnya mereka peduli? Emangnya mereka bakal ngerespon DM dari lu gitu, cerita lu? Kecuali artis itu temen lu ya. Lu nggak bisa menemukan orang yang bakal dengerin lu dan naruh perhatiannya ke lu selain dari teman-teman lu yang ada di dekat lu. Kalau lu nggak lakuin itu dari sekarang, pernah denger nggak soal ginian? Dia mah kontak gue cuma pas ada maunya doang. Pernah denger gak? Gue pun pernah ngomong kayak gitu juga ke seseorang. Karena memang ada orang, ini siapa nongol-nongol tiba-tiba kayak so akrab gitu loh. Ya gue tahu dia tapi gue gak kenal. Kebayang kalau itu terjadi sama kita, karena kita gak mulai. Itu yang akan terjadi sama kita kalau kita gak mau merubah gaya hidup caring kita dari sekarang ini. Karena caring itu kan salah satu jenis investasi kehidupan dalam bentuk spend time, membagi waktu. Hasilnya lu nggak bisa lihat sekarang, lu nggak bisa lihat dalam waktu dekat. Proses itu, proses pengenalan, proses ribut-ribut, proses berantem, terus proses deket, sampai proses ngerti, sampai paham. Itu proses semua, dan itu bisa makan waktu tahunan. Gue udah pernah bilang kan, si Livi tuh kalau lihat gua sama Marwan debat, dia udah kayak ketakutan gitu, kayak orang pengen berantem, kayak orang pengen tonjok-tonjokan gitu. Padahal kita lagi debatin hal yang lain gitu. Nanti pas kita lagi udah capek ngedebat juga, kita langsung bahas yang lain gitu. Manusia tuh punya limit atau batasan terhadap segala sesuatu, termasuk limit untuk memperjuangkan sesuatu. Ada limitnya, ada batasnya. Gue juga punya limit itu. Awal beberapa member kita keluar nih dari komunitas kita, gue juga masih tanya-tanya mereka, kontak-kontakan aja kayak buat ya nanya kabar atau apalah gitu loh. Tapi karena kayak nggak bakalan nih, ini orang kayak juga udah males lah temenan nama kita. Ya udah, gue nggak tanya-tanya dia lagi. Ada limitnya lah gue lagi. Maksudnya gue ada bermaksud untuk ya setidaknya mereka bisa sadar terus balik lagi gitu. Tapi karena kayak nggak bakal, ya sudah. Gue fokus yang klien aja gitu. Tapi kalau mereka kontak gue, ya gue tetap ladenin, tapi beda gitu loh pasti kondisinya. Kalau mereka masih di sini dengan mereka sudah nggak di sini, pasti beda. Caringnya tuh bakal beda. Nggak yang cuma ngomong gitu, tapi ada
ada tindakannya kalau mereka masih di sini, karena berada dalam satu pemikiran yang sama, satu wadah yang sama gitu loh. Orang yang caring sama orang lain pasti mau tahu soal keadaan orang lain itu kalau caring pasti. Jadi bullshit lah kalau lu bilang lu care sama seseorang tapi lu nggak mau tahu soal mereka. Salah satu doa gue waktu pengen buka gereja adalah gue mau punya gereja yang jemaatnya sportif, fair, dan konsisten. Itu doa gue. Dan ya sebenarnya terjadi sih di sini, sebenarnya terjadi. Tapi beginian kan kayak fair, sportif itu kan perlu diajarin dan perlu latihan untuk bisa fair, untuk bisa sportif. Karena kita akan menuai apa yang kita tabur, entah kita nuainya itu dari tempat yang sama di mana kita nabur atau kita bakal nuai dari tempat lain. Gue banyak nabur, caring ke orang-orang yang orang-orang banyak lah gitu loh. Hasilnya banyak dari mereka itu justru kecewain gue gitu loh. Ketika mereka dapat teman baru, gue dilupain, kayak nggak pernah kenal. Dan gue masa bodoh sih sama itu sebenarnya. Ya gue paling nggak bakal bergaul sama mereka lagi gitu loh. Jelas nggak bakalan gue gaul sama mereka. Tapi gue tetap care sama orang-orang yang memang butuh. Gue nggak menghilangkan sifat care gue ke orang-orang. Gue tanya kondisinya, gue tanya kerjaannya, gue tanya sekolahnya, dan lain-lain. Gue tanya itu semua. Tergantung orangnya siapa ya. Kalau si Hansel kan gue nggak mungkin nanya, gimana sekolah? Ya udah kelar sekolah. Nggak mungkin gue tanya itu. Gue tanya mungkin gimana Bando? Gitu. Apakah Bando sudah melengkung ke atas? Gitu. Kebanyakan nih, gue nggak dapat apa-apa dari orang yang gue care itu. Kebanyakan selama hidup gue nggak pernah kayak di care balik gitu, nggak pernah gue sampai hari ini. Tapi Tuhan itu pertemuin gue dengan orang-orang yang padahal gue juga nggak pernah care sama mereka, tapi mereka selalu bantu gue gitu loh. Itu yang disebut menuai di tempat Yes, gue nuai dari, gue nggak menuai dari, misalnya gue care sama si Hansel, belum tentu gue bakal menuai care gue ke dia, belum tentu, tapi bisa aja gue juga menuai hasil gue care sama dia, bisa aja gitu, tapi nggak melulu begitu. Tapi yang terjadi gue nuainya misalnya dari siapa gitu loh, siapa gitu. Intinya apa yang gue tabur gue tuai, udah intinya di situ. Jangan memaksakan kan gue udah care sama lu harus balikin lo, ya nggak gitu, itu nggak yang Tuhan ajarin, nggak gitu. Intinya lu tabur, lu pasti tuai. Lu nonjok Jian, mungkin Jian nggak bakal balas nonjok lu, tapi mungkin sampai lu dari kaki ditonjok orang gitu, bisa aja gitu loh. Itu namanya lu menuai di tempat lu nggak menabur. Makanya sampai hari ini gue terus nabur apa yang bisa gue tabur. Gue bisa nabur apa, gue tabur itu. Mungkin nggak cuma uang gue tabur, tapi gue juga nabur waktu, gue nabur tenaga, gue nabur kuping, gue nabur otak. Hari ini gue bakal nabur waktu dan otak, karena ada yang minta difotoin barangnya. Itu butuh waktu dan butuh otak buat mikir gimana gambarnya bagus. Iya betul. Iya, ada lah orangnya, ada di sini ada orangnya. Gue percaya Mazmur 126 itu pasti terjadi dalam hidup gue. Dibilang ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, dipulihkan keadaan kita dari yang buruk banget, kita dipulihkan ke satu keadaan yang benar. Waktu kita dipulihkan itu, kita kayak mikir gini loh, gile, itu keadaan buruk yang kita alami itu kayaknya cuma mimpi deh. Kayaknya kita nggak pernah ngalamin. Saking pemulihannya itu benar-benar luar biasa, ngembaliin semua yang kita alamin di masa lalu. Mungkin sakit hati, kecewa, nangis, iri, segala macam. Tuhan balikin di satu masa, kita bakal ngerasa itu kayak mimpi, itu kayak itu nggak pernah terjadi gitu. Itu kayak gitu. Gue percaya gitu dengan iman. Itu pasti bakal terjadi. Gue tuh udah lama soal caring ini. Gue tipe orang yang gampang banget buat caring. Karena udah jadi gaya hidup. Udah melatih kesabaran gue di mana-mana. Di mana-mana gue dilatih kesabarannya. Di pernikahan juga, wah apalagi. Itu gue sabar banget gitu. Gue ngelatih skill semampu gue. Skill musik, skill komputer, skill apapun gue latih semampu gue. Sering dengerin orang curhat. Itu yang gak pernah berhenti sampai hari ini. Kadang-kadang ada orang yang pengen curhat, ngode dulu, tau gak sih? Ngode dulu, padahal dia mau curhat tuh, tapi dia mau muter dulu ngomongin apa, ujungnya gitu, oh mau ngomongin ini gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga orang yang tembak langsung kan, curhat dong, langsung ngomong, ada. Tapi ada yang muter dulu. Wih kok bagus juga nih handphone lu, beli di mana? Oh gitu, ini kamera berapa harga lu? Iya kok, iya nggak kayak gini nih kok. Kemarin gua pelayanan tuh abis dijelek-jelek. Wah nggak nyambung. Tapi dibikin muter dulu gitu loh, dibikin muter. Di situ.
Gara-gara gue sering kayak ngalamin kayak gitu, gue jadi tahu tipe-tipe orang kalau pengen cerita kayak gitu. Karena gue sering denger gitu loh. Dan gue percaya satu hari kelak gue bakal menuai apa yang udah gue tabur ini. Gue percaya pasti gue bakal nuai suatu hari nanti. Sekarang mungkin gue belum kelihatan nuai. Gue udah pernah nuai gitu, tapi gue percaya ada hal-hal yang lain. Kan ketika gue nuai, gue tetap nabur terus. Gue nuai, tapi gue tetap nabur gitu loh. Gue percaya gitu loh, nggak akan ada yang sia-sia. Dan ayat terakhir, Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Yesus ngomong gini, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi mau jadi saksi Kristus, yaitu caranya. Orang tahu kita ini pengikut Kristus kalau kita bisa saling mengasihi. Mengasihi itu bukan pilihan. Di kekristenan mengasihi itu bukan pilihan. Membenci itu pilihan. Lu boleh benci, lu boleh pilih mau benci orang ini apa enggak. Tapi mengasihi itu bukan pilihan. Mengasihi itu adalah perintah. Yesus bilang, ini buktinya kalau lu adalah pengikut gua, yaitu kalau lu bisa saling mengasihi. Artinya suka nggak suka, setuju nggak setuju, kita harus mengasihi. Pertanyaannya, kalian kapan mau mulai untuk mengasihi sesama kalian? Amin. Yuk kita doa.